Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Amma ba'du. Fa'a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya Nabiyallah. Assalatu wassalamu alayka ya Nabiyallah. Wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Sallu ala al-Habib. Sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di awal perjumpaan kita, mari sama-sama kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah yang selalu memberikan nikmatnya yang paling besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Selanjutnya, rahmat dan sejahtera semoga tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah merubah akhlak manusia dari akhlak yang bejat, dari akhlak yang tidak pernah mengenal sopan santun, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa kepada akhlak yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, rahmat dan sejahtera semoga tercurahkan kepada para keluarganya, sahabatnya, dan kepada seluruh ulama-ulama Allah yang masih ada satu dan dua di permukaan bumi ini. Sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata-kata ketakziman dan keikraman kami yang kami muliakan kepada guru kami, semoga Allah memberikan kesehatan kepada beliau, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang kami muliakan kepada seluruh kaum muslimin jamaah yang telah hadir pada malam yang berbahagia ini. Ma'asyiral muslimin, sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 6 perkara ini wajib dilaksanakan oleh tiap-tiap orang muslim, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab-kitab. Yang pertama adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini wajib dilaksanakan oleh setiap orang muslim, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Albani. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, menuntut ilmu adalah hukumnya fardhu'in ke atas tiap-tiap orang muslim laki-laki ataupun muslim perempuan. Maka ilmu yang wajib kita tuntut adalah ada 3 ilmu. Yang pertama adalah ilmu tauhid, ilmu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ilmu tasawuf, ilmu untuk membersihkan penyakit di dalam hati. Yang ketiga adalah ilmu fiqh, yaitu ilmu untuk mengenal hukum-hukum syariat. Maka orang yang menuntut ilmu adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang menuntut ilmu termasuk yaitu dalam pembahagian orang yang mempunyai lisan dan orang yang mempunyai hati. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, diriwayatkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah Sayyidul Aulia, yaitu pemimpin para aulia. Beliau juga keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan dalam kitab Nasaihul Ibad, beliau berkata, manusia ini terbagi kepada 4 masyam. Manusia ini terbagi kepada 4 masyam. Yang pertama adalah rajulun la lisana wala qalba, laki-laki ataupun manusia yang tidak mempunyai lisan dan tidak mempunyai hati. Manusia yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia yang selalu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, fahzar antakuna minhum wala yakum fihim li'annahum ahlul azab. Maka berhati-hatilah engkau, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, janganlah kamu seperti mereka, bahwa sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu rajulun lahu qalbun, rajulun lahu lisanon wala qalba bila qarbin, yaitu laki-laki ataupun manusia yang mempunyai lisan tapi tidak mempunyai hati, yaitu manusia yang berbicara penuh dengan hikmah, menasihati manusia yang lain, tapi dia tidak pernah beramal dengan apa yang dia ucapkan. Masya Allah. Maka menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu kita mesti menjauhi mereka itu. Kita mesti fab'ud, jauh olehmu akan mereka itu, karena ditakutkan, dikhawatirkan tergoda dengan perkataan-perkataan mereka itu yang membuat kamu terpesona dari busukan hati mereka itu, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang ketiga, yaitu rajulun lahu qalbun, rajulun lahu qalbun bila lisanen, manusia yang mempunyai hati tapi tidak mempunyai lisan, yaitu manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala,
Allah cahayakan hatinya dan Allah jauhkan pandangannya daripada kemaksiatan. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, fahaza rajulun waliyullah. Laki-laki ini, manusia ini adalah wali Allah. Maka dekatkanlah diri kita kepada wali Allah supaya kita mendapat petunjuk dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu rajulun ta'allama wa 'allama wa 'amila bi ilmihi wa huwa 'alimun, yaitu laki-laki ataupun manusia yang belajar ilmu agama dan mengajar ilmu agama dan beramal dengan ilmu yang sudah diketahuinya, yaitu manusia tersebut adalah orang alim ataupun ulama Allah yang masih ada satu persatu di permukaan bumi ini. Sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang kedua adalah wajib bagi kita tiap-tiap orang muslim, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menyatakan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Taisil Akhlaq, arti daripada takwa adalah imtisalu awamirillahi ta'ala azza wa jalla wajtinabu nawahi sirran wa alaniyatan. Takwa adalah menjunjung segala perintah Allah, artinya melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya Allah, baik secara tersembunyi ataupun secara terang-terangan. Maka dikala kita berbuat ibadat, berbuat amalan, tujuannya hanyalah untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Tanda-tanda orang yang bertakwa kepada Allah dijelaskan di dalam kitab Taisil Akhlaq. Yang pertama adalah ayyazkara ihsanallahi fi ilaihi fi jami'il ahwal, yaitu orang-orang yang selalu mengingat kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepadanya. Pernah dikisahkan di dalam satu kisah, yaitu seorang pemuda tersebut sangat-sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah mengharap imbalan daripada manusia. Pada suatu hari, pemuda tersebut melaksanakan salat jamaah. Setelah selesai salat jamaah, pemuda tersebut pulang ke rumahnya. Di dalam perjalanan tersebut, pemuda menemukan bungkusan merah, yang mana di dalam bungkusan merah tersebut ada batu Namrud. Maka dikala tersebut, pemuda tersebut naik ke atas satu bukit. Maka pemuda tersebut memberi pengumuman, wahai ahli Mekah,
barang siapa yang ada kehilangan bungkusan merah, maka temui saya, kata pemuda tersebut. 3 kali dia ucapkan. Maka dikala itu pemuda tersebut pulanglah ke rumahnya. Setelah beberapa lama hingga hampir masuk waktu asar, datanglah seorang kakek, yang mana kakek tersebut naik ke atas bukit yang dinaiki pemuda tersebut. Maka kakek tersebut mengatakan, wahai ahli Mekah, barang siapa yang menemukan bungkusan merah, maka saya akan memberikan yaitu 40 dirham. Maka dikala itu kakek tersebut mengucapkan 3 kali, tidak ada orang. Maka dikala itu datanglah seorang penduduk Mekah. Wahai kakek, sebelum anda naik ke atas bukit tersebut, ada seorang pemuda yang sudah naik. Maka pergilah engkau ke rumahnya. Jadi kakek tersebut pergilah ke rumah pemuda tersebut. Maka dikala datang di rumah pemuda tersebut, kakek mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka pemuda tersebut menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu dipersilakan masuk. Lalu kakek tersebut berkata, wahai anak pemuda, adakah engkau menemukan bungkusan merah yang di dalam bungkusan tersebut yaitu batu Namrud? Pemuda tersebut bilang ada. Maka dikasihkan kepada kakek tersebut. Lalu kakek tersebut memberikan uang 40 dirham. Maka anak muda tersebut tidak menerima. Kenapa? Karena dia tidak mengharap imbalan daripada makhluk. Berselang 3 bulan, anak muda tersebut mengalami krisis ekonomi. Maka anak muda tersebut pergilah merantau. Ketika di perjalanan, anak muda tersebut dihampar kaparnya sehingga tenggelam. Anak muda tersebut terhampar di tepi air, di tepi pantai. Lalu anak muda tersebut terbangun. Rupanya waktu dia bangun sudah masuk salat subuh. Rupanya di dekat pantai ada satu masjid, yang mana masjid tersebut tidak ada orang yang, tidak ada penghuni, tidak ada orang yang salat. Karena beberapa bulan imam masjid tersebut sudah meninggal. Maka anak pemuda tersebut azan. Ketika di azan didengarkan oleh ahli penduduk tersebut, sehingga pergilah ke masjid. Heran mereka, siapa yang azan? Maka dikala itu anak pemuda tersebut disuruh jadi imam. Rupanya suaranya Masya Allah merdu sekali. Maka ketika selesai salat, penduduk tersebut bertanya kepada anak pemuda tersebut, wahai pemuda, kenapa anda di sini? Jadi pemuda tersebut bercerita, saya tujuan ke sini dan dihempas oleh gelombang sehingga kapal saya tenggelam. Maka penduduk tersebut mengatakan, maukah kamu tinggal di sini menjadi imam di sini? Masya Allah. Setelah itu pemuda tersebut menjawab, saya mau. Maka beliau menjadi imam di masjid tersebut. Beberapa bulan kemudian, anak pemuda tersebut disuruh nikah ataupun diajak
nikah. Jadi ditanya oleh ahli penduduk itu, maukah kamu menikah dengan seorang perempuan yang sangat alim? Pemuda tersebut mengucapkan, saya mau. Maka dikala itu terjadilah pernikahan. Setelah terjadi pernikahan, maka anak muda tersebut melihat di leher di leher perempuan tersebut rupanya ada batu Namrud. Masya Allah, saya pernah melihat ini. Ya, jadi anak muda tersebut heran, saya pernah melihat batu Namrud ini. Lalu bertanya kepada penduduk tersebut, kenapa ada batu di leher perempuan tersebut? Maka ahli penduduk tersebut mengatakan, inilah anak daripada kakek yang sudah meninggal 3 bulan yang lalu. Lalu semuanya mengucapkan Allahu Akbar. Rupanya kakek tersebut sebelum meninggal dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jodohkanlah anakku dengan pemuda tersebut. Rupanya Allah mengabulkan doa kakek tersebut. Masya Allah. Inilah gara-gara kita bertakwa kepada Allah, maka Allah memberikan lebih daripada yang kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanda-tanda orang muttaqin ataupun orang yang bertakwa adalah ayyazkaral mauta. Ayyazkaral mauta adalah orang-orang yang selalu mengingat mati. Orang-orang yang selalu mengingat mati. Kenapa? Karena mati ini bukanlah perkara yang sepele. Mati ini adalah perkara yang sangat menyakitkan. Sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Ketika seseorang mengalami sakratul maut, adalah dikala itu sangat-sangat haus dan sangat-sangat lapar. Andai kata kita kumpulkan semua makanan yang ada di dalam dunia ini, kita berikan kepada orang yang tengah sakratul maut, habis dia makan. Begitulah lapar di ketika sakratul maut. Andai kata kita kumpulkan semua minuman yang ada di dalam dunia ini, kita berikan kepada orang yang sedang sakaratul maut, habis dia minum. Begitulah hausnya di ketika sakaratul maut. Maka dikala itu Allah menguji hambanya dengan dikirimkan seorang jin, yang mana jin tersebut menyerupai orang-orang yang pernah kita kenal di dunia ini. Misalnya ibu kita, bapak kita, ataupun saudara kita. Maka dikala itu kita minta kepada jin tersebut, wahai jin, ataupun wahai saudara saya, berikanlah saya air. Rupanya di tangan jin tersebut ada air, yang mana air tersebut waktu kita lihat sangat-sangat haus. Maka jin tersebut berkata, boleh saya berikan kepada engkau dengan satu syarat, engkau yakin bahawa saya Tuhan. Maka dikala kita yakin dia Tuhan, maka mati kita adalah mati hal keadaan kafir. Masya Allah. Sebaliknya, apabila kita tidak meyakini dia Tuhan, maka mati kita adalah mati dalam keadaan Islam, husnul khatimah. Dan pernah saya dengar juga dari guru saya waktu saya di pesantren.
Beliau mengatakan, Aisyah pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, perkara apakah yang sangat menyakitkan di ketika seorang meninggal dunia?" Maka Rasulullah menjawab, yang pertama adalah di ketika dimandikan mayat. Andai kata kita mendengar roh mayat tersebut menjerit, yang mendengar adalah binatang. Wahai orang yang memandikan saya, jangan keras-keras menyirami saya. Andai kata kita ibaratkan air yang air yang sangat mendidih, kita siram ke tubuh kita, begitulah sakit di ketika dimandikan mayat. Yang kedua kata Rasul adalah di ketika digosok mayat. Di ketika digosok mayat, andai kata kita mendengar mayat tersebut menjerit, wahai orang yang memandikan saya, jangan keras-keras sekali digosok. Kita ibaratkan yaitu jarum, kita cungkir, kita tusuk di badan kita, begitulah sakit waktu digosok mayat. Yang ketiga kata Rasul adalah dikala mayat tersebut dibawa kepada perkuburan. Andai kata kita mendengar, wahai saudaraku, wahai istriku, wahai orang tuaku, hari ini saya meninggalkan kalian semuanya selama-lamanya, maka jangan pernah engkau lupa berdoa kepada saya. Yang diharapkan mayat waktu itu adalah doa daripada istri yang soleha dan anak yang soleha. Pernah juga dikisahkan oleh guru saya, ada seorang raja yang mana raja tersebut mempunyai 3 anak laki-laki. Maka di ketika beberapa bulan raja tersebut terjatuh sakit. Pada suatu malam raja tersebut memutuskan bahawa hartanya dibagikan kepada 3 anak tersebut. Maka dikala itu raja tersebut memanggil anak yang pertama, "Wahai anakku, kesinilah, kemarilah," kata raja tersebut. "Ya ayah. Ayah mempunyai harta, maka harta ini ingin ayah bagikan kepada kamu. Apa cita-cita kamu?" Jadi anak laki-laki tersebut menjawab, "Cita-cita saya adalah ingin menjadi pengusaha besar." "Bagus," kata raja, "bagus." Maka diberikanlah harta untuk menjadi pengusaha besar. Maka raja tersebut memanggilkan anak yang kedua, "Wahai anakku, kesinilah, kemarilah engkau." "Ya ayah." "Ada apa ayah?" "Saya ingin membagikan harta ini. Apa cita-cita kamu?" "Cita-cita saya ingin menjadi penyanyi yang terkenal." "Bagus," kata raja, "bagus." Jadi raja tersebut memanggilkan anak yang ketiga, "Wahai anakku, ayah ingin membagikan harta ini. Apa cita-citamu?" "Cita-cita aku ingin jadi ulama."
ataupun ingin jadi penuntut ilmu agama. Dikala itu raja tersebut marah. Merah mukanya marah. Kalau kamu ingin jadi ulama, jangan pernah kamu mengambil harta daripada saya. Maka anak tersebut pergilah untuk menuntut ilmu. Beberapa tahun, semua anak raja tersebut sudah sukses. Maka raja tersebut dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau meninggal. Ketika sudah dimandikan, dikafankan, dikuburkan, malam yang pertama istri daripada raja tersebut bermimpi. Dalam mimpi tersebut raja disiksa oleh malaikat. Maka pada hari tersebut ibunya, istri daripada raja tersebut memanggil anak yang pertama, yaitu pengusaha sukses. Malam yang kedua istrinya bermimpi lagi bahwa raja tersebut disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka istri yang kedua memanggil anaknya, yaitu anak yang kedua penyanyi. Malam yang ketiga juga disiksa oleh malaikat. Jadi istri tersebut bingung, ini siapa lagi? Rupanya teringat dia bahwa ada satu lagi anak. Jadi carilah berita, rupanya anak tersebut sudah jadi orang alim. Pergilah dia ke pesantren, diceritakan kepada anak tersebut bahwa ayahnya disiksa oleh malaikat. Maka dikala itu anak tersebut dibawakan santri-santrinya ke kuburan. Dikala sampai ke kuburan, anak tersebut baca doa, Allahumma firlana zunubana. Dikala itu api yang sedang membakar padam. Siksa yang sedang disiksa oleh malaikat tidak disiksa lagi. Lalu raja tersebut menyesal. Rupanya yang bisa membantu kita adalah anak-anak yang soleh. Yang bisa membantu kita dikala kita meninggal adalah anak-anak yang soleh. Masya Allah. Sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tanda-tanda orang yang bertakwa adalah orang yang selalu mengingat syurga. Orang yang selalu mengingat syurga. Syurga sebahagian berpendapat ada 7 tingkatan dan sebahagian berpendapat ada 8 tingkatan. Di antara 7 tingkatan syurga tersebut, yang paling istimewa, yang paling enak adalah syurga Firdaus. Maka kita sering-sering mengingat syurga supaya kita ketakwaan kita kepada Allah bertambah. Yang keempat adalah tanda-tanda orang yang muttaqin adalah orang yang selalu mengingat neraka. Yaitu neraka Allah sangat-sangat pedih. Dikisahkan bahawa neraka tersebut juga 7 tingkatan ya. 7 tingkatan. Di antara 7 tingkatan tersebut, yang paling dahsyat siksanya adalah neraka Jahannam. Maka dikala kita sering mengingat neraka azab Allah Subhanahu wa taala, bertambahlah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan cuma sekian. Di mana ada kesilafan ataupun tidak menyenangkan, saya beribu-ribu kali meminta maaf.
Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.